Imbas kritik demo, Nasdem copot Ahmad Sahroni dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Kok cuma dicopot doang sih? Dipecat lah, di PAW lah. Kalau dicopot kan cuma jabatannya, posisinya, statusnya tetap anggota DPR RI. Pak Sahroni ini memangnya ngomongnya itu loh, ceplas-ceplos sampai nyindir masyarakat TOLOL gitu. Nggak pantas pokoknya sebagai wakil rakyat. Galak. Ya, ayo Nasdem, jangan cuma dicopot, dipecat. Gimana? Netizen, gimana? Masyarakat Indonesia, terutama itu Dapil Jakarta, ini kan Dapil Jakarta. Setuju nggak kalau Bapak Ahmad Sahroni itu dipecat dari DPR? Nggak setuju sih, kasihan. Nanti mau kerja apa? Kasihan ya. Janganlah, biar aja gini aja lah. Serem. Ih, keren banget loh, responsif banget, udah menjawab keinginan masyarakat. Akhirnya katanya sudah dicopot jabatannya dari Wakil Komisi 3 DPR, begitu. Tapi ternyata aku baru tahu kalau misalnya jabatan di DPR itu bisa dicopot pasang. Abis dicopot, dipasang lagi. Dipasang lagi di mana? Jadi anggota Komisi 1 DPR. Ih, lucu banget ya, gemes banget loh. Ternyata jabatan di DPR itu bisa dicopot pasang, guys. Kayak topeng badut. Guys, ada berita baik hari ini di mana Pak Sahroni ya itu dicopot dari anggota DPR. Ya, betul. Anda semua di-prank ya. Bahasanya aja dicopot, tapi ternyata beliau ini dipindahkan dari awalnya Komisi 3, sekarang dipindahkan ke Komisi 1. Jadi masih di lingkungan DPR. Jadi teman-teman jangan terkecoh, beliau itu masih ada di lingkungannya DPR ya. Hanya saja dipindahkan dari Komisi 3 ke Komisi 1. Kalau dicopot itu ditendang dari DPR. Ini bahasanya aja dicopot, padahal dipindahkan. Biar apa? Biar meredamkan amarah masyarakat. Seolah-olah benar tuh DPR kerja untuk nyopot dia, padahal enggak, dipindahkan. Media juga harusnya tahu ya, bisa membedakan mana yang namanya dipindahkan, mana yang namanya dicopot. Harus pintar. Teruntuk pelayan yang tidak tahu diri Ahmad Sahroni, yang sangat brengsek, gak semua orang takut dengan uang, ketenaran, dan power yang Anda miliki. Kalau mengatakan Anda brengsek membuat saya harus dipenjara, maka akan saya jalani. Mulut Anda benar-benar sampah, ucap Bang Ferry Irwandi. Sebelumnya Kak Salsa Ernawati juga udah menyampaikan tantangan debat, aspirasi dan argumen tajam kepada Ahmad Sahroni. Namun si cupu ini nggak sanggup menanggapi, malah mengaku masih bego, masih bodoh, dan ternyata dia nggak sejantan itu ya. Definisi petantang petenteng giliran ditantang kayak ayam sayur. Bisa-bisanya orang bego mimpin dan berani unjuk gigi. Ternyata ucapan tolol itu buat Anda ya Pak, koreksi kalau bener. Ayo dong orang-orang cerdas lainnya muncul, jangan pada diem aja dikatain tolol sama pelayan kita. Anda boleh kaya, tapi miskin moral dan tidak punya empati. Nggak semua orang bisa Anda takut-takuti dengan uang dan kekuasaan. Kalau masih bodoh ya belajar, nggak usah sok-sokan jadi anggota dewan. Ini bukan negara coba-coba. Berani berucap ya harusnya berani juga dong tanggung jawab. Jangan cuma sombong, tapi otak kosong. Adanya orang ini di Partai Nasional Demokrat adalah kemunduran, aib dan sangat memalukan. Jadi apa gunanya tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi yang Anda makan puluhan juta? Apakah hanya menguap sia-sia gitu aja? Jika diajak diskusi aja enggak berani. Nikmat bener ya makan gaji buta. Salut sih buat Kak Salsa. Satu perempuan cerdas kayak dia bisa mengguncang DPR. Dan betapa sayangnya orang-orang cerdas yang kita punya harus berada di luar negeri saat ini. Sementara yang mimpin di bawah standar semua. Saking pengecutnya ya berlindung di pihak penegak hukum dan kembali blunder dengan menyuruh polisi menangkap pendemo anarkis dengan bilang di bawah umur saja sudah brengsek. Sepertinya dia lagi ngatain dirinya sendiri lagi. Sampai kapan elit politik membentur-benturkan polisi aparat dengan rakyat? Dan kalian mau aja digituin. Mereka yang demokrasi sekarang datang dengan daya juang, nurani yang tinggi, dan nilai kemanusiaan. Bukan dengan APBN, tunjangan rumah, gaji 3,3 juta sehari, dan uang pensiun. Walaupun mereka yang ikut demo sekarang di bawah umur, ingat mental mereka sama Anda itu nggak setara. Mereka berteriak karena resah, bukan demi jatah proyek. Dan mereka setidaknya nggak tumbuh besar dari memakan uang rakyat. Jadi jangan main-main dengan kemarahan rakyat. Oh iya, apa yang bisa diharapin dari pejabat publik muka tembok dan nihil empati?
Duit miliaran ternyata nggak bisa buat beli keberanian ya Pak. So, tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Pusing banget ngeliat karyawan yang kurang ajar sama yang memberi gaji loh. Urut dada banget ngeliat perwakilan rakyat tapi arogannya bukan main, kurang ajarnya bukan main. Anda ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai sih? Kok kayak nggak di pihak kita gitu loh. Kalau ngeliat sosial media Bapak apalagi, lihatnya itu kayak bukan perwakilan rakyat gitu. Itu sosial media kayak lambe turah jatuhnya. Pak, rakyat itu gak kurang kerjaan dan gak gila yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba mengkritik sebegitunya. Pasti ada sebabnya. Emangnya DPR tuh gak masuk akal, kerja gak pakai akal, pendapatan juga gak masuk akal. Emang lucu banget sih gak masuk akal gimana ceritanya parlemen pendapatannya bisa puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Padahal harapan kita kalian bisa loh memperjuangkan kesejahteraan kita. Tapi rasa-rasanya sekarang ya DPR itu bukan perwakilan rakyat, tapi kalian itu kayak menantangi kita, memusuhi kita, dan gak mau gitu dari pihak kita. Bapak bilang rakyat tapi Bapak diajak debat, Bapak nggak berani. Bapak bilang Bapak juga belum pinter. Terus maksudnya gimana nih? Bapak tuh jangan serakah. Kalau misalnya udah nggak pinter, terus habis itu kinerjanya juga loyo, jangan arogan juga. Masa semua keburukan diborong? By the way, buat teman-teman, aku suggest kalian buat nonton video kakak yang ini. Ini bagus banget, argumentasi dari kakaknya ini benar-benar mewakili hati rakyat banget. Jadi, gue tadi barusan mau nge-tag Ahmad Syaroni dan terus nggak bisa. Nafa Urbach juga katanya nggak bisa gitu. Kenapa? Bersuara dong, kemarin kan bersuara lantang sekali kalian joget-joget, bersuara. Kenapa sekarang nggak bisa di-tag? Udah ada korban begini. Kenapa nggak minta maaf? Ini kan gara-gara kalian dan teman sejawat kalian yang di DPR itu. Tanggung jawab dong, ya kan? Kalau bukan gara-gara cocot kalian yang di luar orbit itu, yang di luar nalar itu kan nggak mungkin rakyat akan marah dan ngamuk seperti ini. Hah? Mana permintaan maafnya? Minta maaf dong. Terus postingan Ahmad Syaroni yang mana komentarnya sampai belasan ribu itu dihapus di feednya. Kenapa? Hah? Komentar juga di limit sekarang. Kenapa? Kemarin kan berani gitu kayaknya ngepost NPD, ngepost mau main ke tempat salsa, ngepost ada tim dari Syaroni yang menyatroni gitu. Bersuara. Rakyat itu cuma butuh dihargai gitu loh. Kalian itu nggak ada penghargaannya sama rakyat sama sekali. Malah nantangin semuanya. Akhirnya jadi begini, yang jadi korban aparat sama rakyat. Rakyat yang jadi korban. Yang paling banyak itu korbannya rakyat. Karena rakyat itu tangan kosong nggak pakai apa-apa. Kalian punya senjata aparat, ya kan? Jadi ketika pemberitaan ini sudah sampai ke media luar dan go internasional, itu jadi tanggung jawab kalian. Pertumpahan darah yang terjadi itu tanggung jawab kalian yang duduk di DPR RI, ya. Camkan itu, tanggung jawab kalian. Membubarkan DPR memang bukan solusi, tapi memecat anggota dewan yang tak tahu diri itu bisa menjadi solusi. Anggota dewan itu tidak takut digulingkan rakyat, tapi anggota dewan itu takut dipecat partai pengusungnya. Hari ini kita mendapatkan berita bahwa anggota dewan yang kemarin mencaci maki rakyat dan ngatain rakyat, itu akhirnya dicopot sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI dan kemudian dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 sebagai anggota biasa. Namun status copotnya beliau menjadi pimpinan komisi ini tidak serta-merta mencopot status beliau sebagai anggota DPR RI. Jadi beliau masih akan menjadi anggota DPR RI dan akan masih menjadi wakil rakyat. Sanksi tegas yang diberikan dari partai politik pengusung beliau ini patut diapresiasi. Namun kita meminta sanksi yang lebih berat karena beliau sudah mengejek dan mencemooh rakyat yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi dalam sistem berdemokrasi. Nah sekarang kita harus menuntut partai pengusung atau partai pengusung untuk kemudian memberikan sanksi yang tegas karena dua anggota tersebut juga mengejek-ngejek rakyat. Gue nggak nyangka seorang Ahmad Syaroni, seorang anggota DPR kaya raya, banyak duit, mobil sport, bikin story kayak jamet. Noh, kalian lihat nih, monggo persilahkan caci maki saya biar puas. Kayak jamet, cok. Nah, terus anehnya lagi nih, ada komentar ya. Komentar negatif nih di SS nih, tapi aspirasi rakyat, pernyataan rakyat, kekesalan dan kekecewaan rakyat enggak digubris. Tapi setelah gua tap-tap, ini kayaknya akun di hack nih. Kenapa? Karena lagi chaos nih kan, lagi banyak masalah nih kan. Tiba-tiba ada postingan Snapgram menyatakan bahwa
Dia tuh lagi nge-share gitu sebuah postingan tentang kekayaannya gitu. Dengan caption, "Makasih Bang Grip." Karena gue kalau di posisi Bapak terhormat DPR kaya raya Ahmad Saroni, gue nggak bakalan mungkin ngeposting SG tersebut secara terang-terangan menggambarkan bahwa dia itu sangat kaya raya gitu loh.